Bencana dapat terjadi kapan dan di mana saja. Berdasarkan data BNPB, kejadian bencana ini meningkat beberapa tahun terakhir ini. Bencana ini dapat terjadi akibat peristiwa alam, peperangan, bahkan juga dapat disebabkan oleh krisis kesehatan, seperti pandemi COVID-19 dan lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak. Penanganan bencana ini membutuhkan perhatian khusus semua pihak, karena tidak hanya menyebabkan kerugian material, tapi juga menyebabkan gangguan kesehatan, kecacatan, dan kematian. Kesiapsiagaan sistem kesehatan, dengan melibatkan penciptaan sistem tangguh bencana, diperlukan masyarakat kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan medis. Terutama pasien penyakit tidak menular, salah satunya pasien gangguan fungsi ginjal. Seiring dengan peningkatan potensi bencana tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut, tidak panik, namun tetap tenang dan selalu waspada. Kami tenaga kesehatan berkomitmen selalu siap dan siaga terhadap hal yang tidak terduga dalam membantu dan melayani yang rentan, yaitu dengan pelayanan dalam satu genggaman. Dengan satu genggaman, masyarakat dapat mengakses situs mobile JKN melalui aplikasi di Android, yaitu dengan mendownload aplikasi tersebut dari Play Store. Aplikasi ini mempermudah masyarakat, terutama kelompok rentan, mengakses layanan kesehatan, seperti konsultasi dokter, jadwal tindakan operasi, screening kesehatan, obat yang ditanggung, catatan pembayaran, pendaftaran peserta, informasi dan pengaduan. Pelayanan satu genggaman yang lain yaitu telemedicine dan media sosial. Telemedicine dan media sosial merupakan pelayanan dengan prinsip mendekatkan yang jauh. Aplikasi ini bisa diakses oleh semua masyarakat melalui website Kemenkes, Halodoc atau Fakes terdekat. Tidak hanya memberikan pelayanan konsultasi dokter, tetapi juga pelayanan laboratorium dan obat antar. Selain itu, apabila terjadi bencana dan membutuhkan mobilisasi ke fasilitas kesehatan, masyarakat tidak perlu khawatir. Cukup dengan satu genggaman, masyarakat dapat menghubungi layanan ambulan dan instalasi gawat darurat 24 jam dari fasilitas kesehatan terdekat. Mempersiapkan yang tidak terduga, mendukung yang rentan. Berikut tips sehat pasien hemodialisis. 1. Jaga pola makan dan batasi konsumsi cairan. 2. Kontrol tekanan darah dan gula darah. 3. Kurangi stres, istirahat cukup, olahraga secara teratur dan terukur. 4. Minum obat sesuai rekomendasi dokter. 5. Patuhi jadwal hemodialisis dan rawat akses vaskuler dengan baik. Dan 6. Lakukan vaksin COVID-19. Berikut testimoni pasien hemodialisis yang telah mendapatkan persetujuan untuk publikasi, sebagai penyemangat sesama pasien, agar hidup lebih semangat, sehat, dan produktif. Saya Ibu Rati, usia 45 tahun. Saya terdiagnosa CKD stadium 5 dan harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali sejak tahun 2010. Jujur, awal kondisi ini membuat saya shock, tetapi dengan keramahan, rasa persaudaraan, profesionalitas petugas di ruang hemodialisis Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo membuat saya semangat dan bangkit dari keterpurukan. Saya mempunyai keyakinan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Saya harus bangkit, harus mampu menjadi lentera bagi keluargaku, bagi masyarakat, dan sesama pasien HD. Lewat video pendek ini, saya berpesan pada seluruh pasien HD, mari bangkit dan menjadi manusia yang produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Salam produktif dan sehat selalu.